Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang kondisi di mana sumber bunyinya menjauhi, sementara si pendengarnya diam. Bagaimana contohnya? Ini adalah contoh animasinya. Nah, di sini ada seorang pendengar, yaitu Naruto, yang berada dalam posisi diam, namun si sumber bunyi bergerak menjauhinya, seperti yang ada di video ini. Nah, kalau seperti itu kira-kira bagaimana ya persamaannya? Persamaannya adalah Fp sama dengan V dikurang V0 per V tambah Vs dikali Fs. Sekarang yang menjadi fokus kita adalah tanda minus dan plusnya ini. Kenapa dia di sini ada minus? Karena si pendengar dijauhi oleh si sumber bunyi, sehingga si pendengar ini akan mendengarkan suara yang lebih kecil. Makanya dia di sini bernilai negatif. Kenapa dia nol? Karena si pendengarnya berada dalam posisi diam, sehingga dia nggak punya kecepatan. Nah, begitu. Dibagi dengan V plus Vs. Kenapa dia di sini plus? Kebalikan dari yang tadi. Kalau si sumber bunyi menjauhi pendengar, maka dia akan bertanda positif. Secara teorinya kenapa? Karena si pendengar dalam posisi diam ternyata memiliki kecepatan yang lebih tinggi loh dibandingkan dengan si bukan kecepatan, frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan si sumber bunyi yang bergerak mendekatinya. Dari persamaan ini pun juga bisa kita lihat adanya perbandingan terbalik antara frekuensi dengan si kecepatan ini. Oke, itu sudah kita bahas pada minggu lalu. Kenapa dia bernilai positif? Nah, kira-kira bisa dipahami untuk yang si pendengarnya yang dalam posisi diam? Kalau bisa kita lanjut kepada keadaan yang nomor 2. Keadaan apa itu? Keadaan kalau si sumber bunyinya yang diam. Kalau sumber bunyi yang diam, maka keadaannya yang terjadi adalah si pendengarnya yang bergerak. Nah, bergeraknya ada dua, pendengar yang mendekat atau pendengar yang menjauh. Sekarang kita lihat dulu pendengar yang mendekat. Ini adalah sebuah animasi di mana seorang pendengar mendekati sumber bunyi yang dalam keadaan diam. Bagaimana animasinya? Nah, seperti gambar ini. Nah, begitu kira-kira videonya. Kalau seperti itu fenomenanya, bagaimana bentuk persamaannya? Persamaannya adalah Fp sama dengan V plus Vp per V plus 0 dikali Fs. Ayo, sekarang fokus kepada tanda plus dan angka 0 ini. Pertanyaannya, kenapa Vs-nya bernilai 0? Karena sumber bunyinya dalam posisi diam. Lalu kenapa Vp-nya bernilai positif? Karena si pendengar mendekati sumber bunyi. Kalau kita mendekati sumber bunyi, tentu kita akan mendengarkan suara dari sumber bunyi tersebut menjadi lebih kencang di telinga. Itu makanya di sini dia bernilai positif. Artinya semakin besar yang didengarkan frekuensinya oleh telinga kita. Makanya dia di sini bernilai positif. Bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa ayo kita lanjut ke kondisi yang kedua, yaitu pendengar yang menjauhi. Bagaimana kalau pendengar menjauhi si sumber bunyi yang diam? Bagaimana contohnya? Nah, begini contohnya. Ada seorang pendengar, dia bergerak, tapi bergeraknya itu menjauhi si sumber bunyi. Kira-kira begini. Nah, begitu. Kalau seperti itu keadaan atau kondisinya, bagaimana persamaannya? Persamaannya adalah Fp sama dengan V dikurang Vp per V tambah 0 dikali Fs. Sekarang kita fokus kepada angka 0 dan plus minus ini. Kenapa dia di sini 0? Karena sumber bunyinya dalam posisi diam. Nah, kenapa di atasnya Vp-nya itu negatif? Karena si pendengar menjauhi si sumber bunyi. Kalau kita si pendengar menjauhi si sumber bunyi, tentu kita akan mendengarkan suara dari si sumber bunyi tersebut lebih kecil. Makanya di sini ada tanda negatif. Oke. Ini simple ya, tidak susah kok. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut untuk konsep berikutnya. Konsep pada keadaan 3. Keadaannya bagaimana? Si pendengar dan si sumber bunyi sama-sama bergerak.
Bergeraknya bagaimana? Tentu ada dua juga kemungkinan. Bisa jadi dia sama-sama mendekat, bisa jadi sama-sama menjauh. Sekarang kita lihat dulu yang sama-sama bergerak mendekat. Ingat ya, si pendengar dan si sumber bunyi sama-sama bergerak saling mendekat. Kalau Ibu berikan kemarin itu di ketikan WA seperti orang yang saling jatuh cinta. Jadi dia sama-sama saling ingin mendekat. Di sini si sumber bunyi adalah sebuah mobil balap. Ini sebuah pendengar yang menggunakan suara yang lebih kecil bunyinya dibandingkan dengan mobil berwarna merah ini. Bagaimana persamaannya kalau si pendengar dan sumber bunyi sama-sama ingin saling mendekat? Nah, kalau melihat dari animasinya seperti itu ya. Persamaannya adalah FP sama dengan V plus PP per V dikurang PS dikali Fs. Sekarang ayo kita fokus kepada tanda plus dan minusnya. Sekarang kita lihat dulu yang VP. Kenapa VP-nya bernilai positif? Karena si pendengar bergerak mendekati si sumber bunyi seperti video tadi. Nah, di sini kenapa si PS-nya negatif? Karena si sumber bunyi juga mendekati si pendengar. Karena si sumber bunyi mendekati si pendengar itu nilainya negatif, makanya di sini dia bertanda negatif. Oke. Sekarang kita lihat kalau si pendengar dan sumber bunyi itu sama-sama menjauh. Kira-kira seperti apa videonya? Seperti video ini kira-kira ya kita mainkan. Oke. Nah, seperti orang yang lagi bermusuhan, saling menjauh. Si pendengar menjauhi si sumber bunyi dan si sumber bunyi menjauhi si pendengar. Bagaimana persamaannya? Maka persamaannya menjadi seperti ini. FP sama dengan V dikurang VP per V tambah VS dikali Fs. Kenapa FP-nya bernilai negatif? Karena dia menjauhi si sumber bunyi. Karena dia menjauhi tentu dia akan mendengarkan lebih kecil suara dari si sumber bunyi. Nah, sebaliknya kenapa PS-nya positif? Karena si PS, si sumber bunyi mendekati menjauhi si pendengar. Karena dia menjauhi, maka kebalikan dari yang tadi. Dia bertanda positif. Oke, kita masuk kepada kondisi yang keempat. Kondisinya adalah P dan S saling mendekat dan menjauh. Nah, di sini ada dua juga keadaannya, di mana si pendengar yang mendekat, namun si sumber bunyi menjauh. Atau sebaliknya, si sumber bunyi mendekat tapi si pendengar menjauh. Nah, ini kalau Ibu ibaratkan dari hasil kuliah kita yang minggu lalu itu seperti orang yang kejar-kejaran begitu ya. Sekarang kita lihat dulu kalau si pendengar yang mendekat namun si sumber bunyinya menjauh. Nah, ini seperti contoh yang ada di video ini. Seorang pendengar yang ada di sebuah mobil bergerak mendekati si sumber bunyi, namun si sumber bunyi ini juga terus pergi menjauhi si pendengar, seperti video ini kira-kira. Nah, seperti orang kejar-kejaran ya. Bagaimana persamaannya? Maka persamaannya adalah FP sama dengan V plus PP per V plus VS dikali Fs. Kita fokus. Kenapa dia di sini sama-sama bertanda positif? Jawabannya adalah karena si VP dia bernilai positif karena dia pergi mendekati sumber bunyi. Karena dia mendekati sumber bunyi tentu dia akan mendengarkan suara yang lebih keras, makanya positif. Kenapa dia si VS ini bernilai positif? Karena dia berusaha menjauhi si pendengar. Kalau dia berusaha menjauhi si pendengar, maka itu artinya dia akan bernilai positif seperti yang tadi yang sudah kita bahas di keadaan yang nomor 1. Oke, sekarang kita lihat konsep yang berikutnya. Apa itu? Si sumber bunyi yang mendekat, namun si pendengarnya menjauh. Nah, seperti video ini. Juga sama seperti orang kejar-kejaran. Namun bedanya si sumber bunyi ini yang pergi mendekati pendengar, dan si pendengar menjauhi. Nah, oke, seperti itu. Kira-kira bagaimana persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama negatif. Kenapa dia di sini bernilai negatif untuk VP-nya? Karena si VP ini menjauhi si sumber bunyi. Kenapa si PS di sini bernilai negatif? Karena dia mendekati si pendengar. Oke. Nah, dengan begitu maka konsep mengenai perjanjian tanda pada efek Doppler ini sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah
Keberhasilan kalian dalam menyelesaikan soal efek Doppler itu sangat tergantung